harus dilakukan sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Nah, yang kita masuk ke pengujian validitas. Suatu instrumen dinyatakan valid jika butir-butir pertanyaan atau pernyataan pada instrumen tersebut mampu mengungkapkan atribut yang akan diukur. Nah, misalnya, jika yang akan diukur adalah pemahaman tentang statistik, maka pertanyaannya harus mengenai statistik, bukan pertanyaan bahasa Inggris. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Nah, membahas mengenai validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran dengan makna kemudian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Nah, ada dua macam validitas logis yang dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Nah, kemudian masuk ke validitas empiris. Nah, istilah validitas empiris menurut kata empiris yang artinya pengalaman. Nah, sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Jadi, sebagai contoh sehari-hari, seseorang dapat diukur jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Nah, untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Oke, jadi teknik pengujian yang sering digunakan oleh para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate person atau produk momen person. Nah, dalam pengujian ini cari adalah R hitung, kemudian dibandingkan dengan R tabel. Nilai R tabel sudah ditentukan berdasarkan taraf signifikan dan jumlah sampel atau N. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka uji dua sisi dengan sig 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini questionnaire dapat digunakan lebih dari satu kali. Nah, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas. Yang paling populer adalah Alpha-Kronberg. Reliabilitas menggunakan Alpha-Kronberg ditujukan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar atau salah. Nah, maupun ya atau tidak, melainkan untuk mengukur sikap dan perilakunya. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas. Oke, mungkin itu dari saya mengenai pengujian validitas dan reliabilitas. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk kalian yang ingin meneliti, ini bisa dijadikan sebuah referensi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment,